Bismillahirrahmanirrahim. Bukan rahasia lagi, banyak orang yang sangat meyakini bahwa Nabi Muhammad sesungguhnya hanyalah tokoh fiktif. Fiktif artinya tidak beneran pernah ada sebagai suatu pribadi, sebagaimana yang sekarang diyakini oleh banyak sekali orang. Fiktif artinya tokoh ini adalah tokoh hasil imajinasi atau tokoh imajiner yang tidak sungguh-sungguh pernah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa diberi keberkahan rizki, keberkahan umur, serta di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti video yang telah kita tampilkan di awal tadi, bahwasanya dalam pernyataan orang ini mengatakan bahwa Rasulullah itu sebetulnya tidak ada. Rasulullah itu, Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya adalah tokoh fiktif. Inilah yang dia sampaikan baru-baru ini, dan ini viral di berbagai platform medsos ya. Maka hari ini perlu kita angkat akan hal ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ini bernama Donald Ignatius. Dulu juga pernah menistakan agama Islam dengan mengatakan bahwasanya syahadatnya orang Islam itu adalah sebetulnya adalah kesaksian palsu belaka. Hal ini pernah dia ungkapkan sekitaran tanggal 21 Maret tahun 2016. Kemudian dia ditangkap atas penistaan agama dengan melanggar pasal Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 dengan ancaman pidana sekitaran 5 tahunan ya, sekitar 5 tahunan. Nah, kemudian dia ditangkap di Tabanan, Bali. Ya, ditangkap tanggal 26 Juli tahun 2017, setahun setelah dia mengatakan bahwa kesaksian umat Islam ketika dia mengucapkan syahadat itu adalah kesaksian palsu. Nah, berdasarkan hal itu maka dia ditangkap. Sebetulnya orang ini sudah ditangkap sebelumnya dan dia merupakan mantan narapidana, dan hari ini pun berulah kembali dengan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah tokoh fiktif, tidak real adanya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak ada sebenarnya ya, dan Nabi Muhammad itu adalah tokoh fiktif. Barangkali orang ini sudah capek mencari celah ya, celah-celah keburukan dan kejelekan dari Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata dia tidak mendapati celah terhadap diri Rasulullah SAW, dan dia mendapati ciri-ciri kemudian sifat dan sikap Nabi Muhammad SAW itulah sikap seorang yang sempurna, sehingga dia berkesimpulan bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna walaupun Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia mengarang cerita bahwasanya hanya berada di dalam tokoh fiktif. Orang yang sempurna itu hanya berada dalam tokoh-tokoh fiktif. Nah, inilah barangkali anggapan saya ya, sehingga dia berkesimpulan Nabi Muhammad itu adalah tokoh fiktif karena dia tidak mendapati celah dan cacat pada diri Rasulullah SAW. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sepertinya orang ini tidak menilai sosok Nabi Muhammad SAW itu secara objektif, tetapi dia memandang Nabi Muhammad itu secara subjektif. Padahal banyak dari para tokoh-tokoh dan bahkan tokoh non-muslim sekalipun, dari mereka yang dari agama Kristen sekalipun, mengakui akan pribadi Rasulullah SAW. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh Paus Fransiskus, bahwa dia mengakui bahwa kasih sayang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Ini menurut Paus Fransiskus. Kemudian apapun yang disampaikan oleh Paus John Paul II, dia mengatakan bahwasanya dia mengagumi pribadi Rasulullah SAW walaupun berbeda keyakinan. Dan apapun yang disampaikan oleh mantan Menteri Luar Negeri Prancis, yakni Alfonso Lamartine, mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki fisik yang kuat, hati yang kuat dalam menjalankan dakwah kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tokoh-tokoh non-muslim saja mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat yang baik, memiliki
tingkah yang baik, memiliki kepribadian yang baik. Ya, sementara orang ini mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah tokoh fiktif, menandakan dia telah berputus asa dari melihat kepribadian Rasulullah SAW. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah orang ini tidak pernah melihat apa yang ditinggalkan, jejak-jejak sejarah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, dan bahkan Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bu'istu liutammima makrimal akhlak, bahwa Rasulullah itu diutus, aku diutus kata Rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi Rasulullah itu manusia yang sempurna yang Allah turunkan di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Barangkali ini perlu kita sampaikan bahwasanya semenjak Rasulullah berusia akil balik, semenjak Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasulullah, Nabi sendiri pun telah digelari dengan Al-Amin. Masyarakat Makkah ketika itu sangat percaya dengan Nabi Muhammad SAW karena kejujuran Rasulullah. Karena Rasulullah ini memiliki sifat yang amat jujur, sehingga menarik hati dari Bunda Khadijah, ya, seorang yang kaya raya, hingga menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suami. Kenapa? Di antaranya adalah karena kejujuran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Maka kita bisa berambil kesimpulan, kenapa kok orang ini membenci pribadi Rasulullah? Karena mungkin dia tidak menemukan celah, tidak menemukan keburukan pada diri Rasulullah SAW, dan dia mungkin berkeyakinan hanya berada dalam tokoh fiktif, hanya tokoh-tokoh fiktif yang memiliki akhlak, kemudian kepribadian yang sempurna, dan itu tidak mungkin dimiliki oleh orang lain. Padahal pribadi itu ada pada diri Rasulullah SAW, sehingga dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu hanyalah tokoh fiktif belaka. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ini mengingatkan kita kepada apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfu suduruhum akbar. Amat besarlah kebencian yang mereka sampaikan dari mulut-mulut mereka, kata Allah, dan kebencian dalam hati mereka itu jauh lebih besar sebenarnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah ayat yang tepat yang kita sematkan kepada orang ini, karena dia menilai pribadi Rasulullah itu dalam kondisi subjektif, bukan dalam kondisi objektif. Kalaulah dia mau membuka hati, sungguh dia akan mendapati pada diri Rasulullah SAW itu adalah akhlak yang sempurna, akhlak yang amat baik, yang kita bisa menjadikan tauladan dan pedoman bagi kita umat manusia ini. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.